Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sains, perkenalkan saya Kak Rosi Novalasari, biasa dipanggil Kak Nova. Halo semuanya, hari ini kita membahas mengenai materi ekosistem dan interaksi makhluk hidup. Sebelumnya, masih ingatkah sahabat sains pada materi minggu lalu? Jadi, materi minggu lalu ini dan materi minggu ini sama-sama membahas mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Oke, sebelum memulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya mari kita siapkan buku dan alat tulis ya untuk kalian mencatat apabila ada catatan yang penting. Baik, selanjutnya adalah korelasi antara tema ini dengan ayat Al-Quran ya. Yang pertama kita bahas adalah pengertian ekosistem itu sendiri dan apa saja faktor yang mempengaruhi ekosistem. Sebelumnya, sahabat sains, apakah sudah mengetahui apa itu ekosistem? Oke, jadi ekosistem itu merupakan suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik yang tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Oke, sekarang yang perlu kita telaah ialah apa saja sih faktor yang akan mempengaruhi ekosistem tersebut. Pada ekosistem ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor abiotik, yang kedua ada faktor biotik. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Pertama, kita akan mengulas tuntas apa itu komponen abiotik. Sebelumnya, komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada ekosistem yang berperan sebagai habitat. Contoh abiotik diantaranya yaitu 1. Ada air. Air mengandung berbagai jenis unsur dan senyawa. Air dapat berubah wujud menjadi uap cairan, es, atau padat tergantung pada kondisi lingkungan. Yang kedua, yaitu contoh dari abiotik, udara. Udara merupakan sekumpulan gas membentuk lapisan atmosfer. Fungsi udara ini untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem. Oksigen untuk respirasi makhluk hidup dan karbon dioksida digunakan untuk proses fotosintesis tumbuhan. Yang ketiga ada tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan dan pembusukan senyawa organik. Komponen tanah meliputi bahan mineral, bahkan organik, dan air. Selanjutnya ada sinar matahari atau cahaya matahari, merupakan sumber energi bagi seluruh kehidupan yang ada di muka bumi. Di dalam ekosistem terjadi transformasi energi, yaitu aliran energi dari trofik ke trofik selanjutnya. Sinar matahari atau cahaya matahari ini digunakan tumbuhan untuk berfotosintesis dan diubah menjadi karbohidrat. Karbohidrat atau energi potensial dikonsumsi oleh hewan dan manusia sebagai energi kinetik atau aliran kinetik. Selanjutnya ada suhu. Suhu merupakan derajat energi panas yang berasal dari cahaya matahari. Suhu tiap ekosistem berbeda ya, tergantung pada keadaan geografis dan ketinggiannya. Suhu mempengaruhi keanekaragaman hayati. Suhu juga diukur menggunakan alat yang bernama termometer. Selanjutnya kelembapan. Kelembapan ini dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari, angin, dan curah hujan. Kelembapan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tumbuhan. Nah, alat ukur yang digunakan untuk mengukur kelembapan ialah
hygrometer. Oke, yang terakhir dari derajat keasaman, yang mana yang sering disebut dengan pH. pH tanah dipengaruhi oleh curah hujan, penggunaan pupuk, aktivitas akar tanaman, dan penguraian mineral tanah. Faktor biotik. Nah, tadi kan faktor biotik ada 2 komponen. Yang pertama itu ada komponen autotrof, yang kedua ada komponen heterotrof. Nah, dari sahabat sains, adakah yang sudah mengetahui perbedaan antara komponen autotrof dan heterotrof? Oke, secara singkat, komponen autotrof berperan sebagai produsen dan komponen heterotrof berperan sebagai konsumen. Komponen autotrof sering disebut sebagai produsen. Hal ini karena komponen autotrof mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik. Organisme uniseluler dan multiseluler yang dapat membuat makanan sendiri, atau auto sama dengan sendiri, trof artinya nutrisi. Oke, fotoautotrof merupakan organisme yang dapat melakukan fotosintesis atau memiliki atau berklorofil. Oke, kemoautotrof merupakan organisme yang melakukan kemosintesis, artinya menggunakan bahan kimia. Selanjutnya, komponen heterotrof. Nah, apa sih komponen heterotrof? Apa bedanya sama autotrof? Oke, komponen heterotrof sering disebut sebagai konsumen. Hal ini karena komponen heterotrof memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh produsen. Konsumen 1 ialah herbivora, memakan tumbuhan. Konsumen 2 dan seterusnya disebut karnivora atau pemakan daging. Bisa juga disebut dengan omnivora, pemakan segalanya. Terdapat juga decomposer dan detritivore, yang mana decomposer merupakan mikroorganisme yang menguraikan sisa organik hewan dan atau tumbuhan menjadi zat sederhana. Contohnya ada bakteri dan jamur. Kemudian apa detritivore itu? Detritivore merupakan organisme yang memakan serpihan hewan atau tumbuhan yang sudah mati. Contohnya ada rayap, ada cacing tanah, ada kelueng atau bintang laut. Pembahasan materi yang kedua. Tadi kan kita sudah mengetahui pengertian ekosistem dan faktor apa saja yang mempengaruhi ekosistem. Yang kedua, kita akan membahas mengenai interaksi antar spesies dalam ekosistemnya. Oke, terdapat beberapa jenis interaksi. Kira-kira pada antar spesies dalam ekosistem itu terdapat apa aja ya interaksinya? Oke, kita akan bahas. Yang pertama itu ada netralisme. Netralisme yaitu netralisme merupakan interaksi antara 2 atau lebih spesies yang mana tidak ada yang diuntungkan maupun yang dirugikan. Artinya terjadi antara spesies yang memiliki kebutuhan berbeda. Contohnya ada kambing dan ayam. Selanjutnya ada kompetisi. Apa sih kompetisi itu dalam interaksi makhluk hidup? Oke, kompetisi adalah interaksi antara 2 spesies atau lebih yang bersaing karena berada di tempat yang sama. Kompetisi antar spesies yang sama ataupun yang berbeda. Contohnya ada harimau dengan singa, sapi dengan kambing. Kemudian ada amensalisme. Amensalisme merupakan interaksi antara 2 atau lebih spesies, di mana yang satu dirugikan, yang satunya netral atau sama dengan tidak berakibat apa-apa. Alelopati merupakan organisme mengeluarkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, kelangsungan hidup organisme yang lain. Contohnya ada tumbuhan kurma, antibiotik, penisilin. Kemudian ada predasi. Predasi ialah proses mangsa dan mangsa. Predator
atau pemangsa dan pre atau dimangsa. Oke, contohnya itu ada singa memangsa zebra. Berikutnya ada simbiosis mutualisme. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi tentang simbiosis. Oke, simbiosis mutualisme ini adalah hidup bersama antara dua spesies atau lebih yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain. Contohnya lebah dengan bunga, kerbau dengan burung jalak. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini ialah hidup bersama antara dua atau lebih spesies di mana yang satu untung, yang lain netral, artinya tidak dipengaruhi apa-apa. Contohnya ada bunga anggrek dengan pohon inang, ikan nemo dengan anemon laut, dan ikan hiu dengan ikan remora. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ialah hidup bersama antara dua atau lebih spesies yang dimana satu untung dan yang satu rugi. Oke, contohnya itu ada kutu di rambut, Aedes aegypti dengan trombosit manusia. Yang terakhir adalah cacing di usus manusia. Selanjutnya, kita kuis dulu ya sahabat sains untuk mengetahui seberapa paham kalian mengenai materi ini. Nah, kuis kali ini menggunakan aplikasi KLS yang mana kuis literasi sains. Kalian bisa menginstalnya di laman tersebut ya. Oke, selanjutnya ialah cara untuk menginstal aplikasi KLS atau kuis literasi sains. Baik, setelah terpasang kita buka aplikasinya ya teman-teman. Lalu klik start, lalu kita mulai kuisnya. Pada setiap slide kuis itu terdapat poin yang mana itu merupakan nilai kalian jika menjawab benar adalah 20 dan menjawab salah adalah nilainya 0. Oke, setelah kuis ada satu materi lagi yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu contoh praktikum komponen ekologi pembelajaran STEM. Contoh praktikum komponen ekologi pembelajaran STEM ini kalian gunakan untuk berkelompok sesuai yang dibagi oleh guru kalian. Nanti bisa dikerjakan dengan cara berkelompok. Namun sebelum itu simak prosedur yang harus dilakukan. Oke, yang pertama menuliskan judul. Yang pertama ada judul yang berjudul komponen ekosistem. Yang kedua ada tujuan yang mana mengetahui komponen abiotik dan biotik serta interaksinya di dalam suatu ekosistem. Kemudian terdapat stimulus yang mana diisi mengenai stimulus-stimulus yang digunakan untuk mengerjakan praktikum komponen ekologi pembelajaran STEM ini. Contohnya, ekosistem di sekitarku. Menjadi pribadi yang peduli terhadap lingkungan merupakan salah satu pendidikan karakter yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik di Indonesia. Nah, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Supaya kita bisa mencintai lingkungan, tempat hidup kita, maka kita harus mengenalnya dengan baik. Next, bagaimana cara mengenal lingkungan sekitar kita? Kemudian, ada tantangan yang mana diumpamakan kamu dan kelompok adalah seorang ekolog profesional. Kalian diminta untuk memaparkan komponen
abiotik dan biotik yang ada di lingkungan sekitar. Pergilah ke suatu ekosistem seperti kebun, halaman, rumah, sawah, rawa, sungai, dan lain-lain. Ukurlah suhu, kelembapan, pH tanah menggunakan alat-alat yang tersedia di laboratorium sekolah. Amati dan catat macam-macam komponen abiotik dan biotik lengkap dengan peranannya. Amati interaksi yang terjadi antar spesies termasuk adanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kemudian bandingkan dengan ekosistem kelompok lain. Nah, yang terakhir, untuk menyusun analisis STEM, kita buat tabel seperti ini, lalu kita isi sains, ekosistem, faktor abiotik dan biotik yang mempengaruhi interaksi antar spesies, peranan apa yang terjadi dalam ekosistem, rantai makanan, jaring-jaring makanan. Yang kedua ada teknologi, menggunakan apa? Menggunakan internet untuk mencari sumber teori, menggunakan termometer untuk mengukur suhu, menggunakan hygrometer untuk mengukur kelembapan, menggunakan pH meter. Oke, yang ketiga ada engineering, yang mana merancang model ekosistem sekitarku dengan menyusun komponen abiotik dan biotik. Kedua, merancang rantai makanan atau jaring makanan yang terjadi. Yang terakhir ada matematika, diisi dengan mengukur suhu lingkungan, mengukur kelembapan lingkungan, mengukur pH tanah, mengukur tabel perbandingan dengan ekosistem kelompok yang lain. Baik sahabat sains, kakak cukupkan untuk materi pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan, tulis di kolom komentar. Oke, jika ada kurang dan lebihnya, kakak mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat sains yang sudah menonton video ini awal sampai akhir. Sebelum kakak undur diri, ada quote dari Ali bin Abi Thalib, yang mana silahkan kalian baca. Semoga setelah kalian membaca quote tersebut dapat meningkatkan keistiqomahan para sahabat sains dalam menuntut ilmu ya. Oke, kalau begitu kakak pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.